Para sahabat BC Katolik Channel yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Berjumpa kembali dalam Renungan Katolik Minggu 5 Februari 2023. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyatakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Verbum Domini, Laus tibi Christe. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus menggunakan gambaran biasa seperti garam dan terang untuk menyampaikan kebenaran luar biasa yang mengubah pikiran, hati, dan hidup kita. Apa yang harus diajarkan oleh garam dan terang kepada kita tentang Allah dan kuasa kerajaannya yang mengubahkan? Garam adalah komoditas berharga di dunia kuno. Orang berdagang dengan garam, seperti kita berdagang dengan barang berharga seperti emas atau saham. Garam juga melayani tujuan yang sangat berguna, terutama di iklim yang lebih hangat sebelum ditemukannya listrik dan pendingin. Garam tidak hanya memberi rasa yang kaya pada makanan, tetapi juga mengawetkan makanan agar tidak mudah busuk dan rusak. Yesus menggunakan gambaran garam untuk menggambarkan efek perubahan karya Allah dalam hidup kita dan bagaimana Roh Kudus ingin bekerja melalui kita untuk membawa kuasa dan berkat kerajaan Allah kepada orang lain. Sebagaimana garam memurnikan, mengawetkan, dan menghasilkan rasa yang kaya untuk makanan kita sehari-hari, kita sebagai murid Yesus adalah garam bagi dunia masyarakat sekarang ini. Tuhan sungguh ingin bekerja di dalam dan melalui kita untuk memurnikan, melestarikan, dan menyebarkan cita rasa yang kaya dari kerajaan Allah di mana-mana. Kerajaan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Apa yang Yesus maksudkan dengan ungkapan "jika garam menjadi tawar"? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Garam di dunia kuno sering dimasukkan ke dalam oven untuk meningkatkan panas. Ketika garam sudah hangus dan tidak berguna lagi, garam itu dibuang ke tanah agar mudah diinjak dan disapu. Lalu bagaimana kita bisa kehilangan rasa asin kita? Ketika kita membiarkan dunia, dosa, dan setan merusak kita, disitulah kita kehilangan rasa asin kita. Tuhan ingin memelihara rasa asin kita melalui kehidupan yang bijak dan menolak dosa, tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga bagi kepentingan orang lain. Yesus menggunakan gambar terang dan lampu untuk melanjutkan ilustrasinya tentang karya transformasi Allah di dalam dan melalui kita. Lampu di dunia kuno memiliki fungsi yang sangat vital, seperti yang mereka lakukan pada hari ini. Mereka memungkinkan orang untuk melihat
dan bekerja dalam kegelapan dan terhindar dari yang namanya tersandung. Orang Yahudi juga memahami cahaya atau terang sebagai simbol atau ekspresi keindahan batin, kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dalam terangnya kita melihat terang. Firman-Nya adalah pelita yang menuntun langkah kita. Anugerah Tuhan tidak hanya menerangi kegelapan dalam hidup kita, tetapi juga mengisi kita dengan terang rohani, sukacita, dan kedamaian. Yesus menggunakan gambar lampu untuk menjelaskan bagaimana murid-muridnya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih-Nya. Sama seperti cahaya alami menerangi kegelapan dan memampukan seseorang untuk melihat secara visual, demikian pula terang Kristus bersinar di dalam hati orang percaya dan memampukan kita untuk melihat realitas surgawi dari kerajaan Allah. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, misi kita adalah menjadi pembawa terang Yesus Kristus agar orang lain dapat melihat kebenaran Injil dan dibebaskan dari kebutaan dosa dan penipuan, agar ada kebebasan dan sukacita besar bagi mereka yang hidup dalam terang kebenaran dan kebaikan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau membimbing kami dengan terang kebenaran-Mu yang menyelamatkan. Isilah hati dan pikiran kami dengan terang dan kebenaran-Mu, dan bebaskan kami dari kebutaan dosa dan penipuan, agar kami dapat melihat jalan-Mu dengan jelas dan memahami kehendak Allah dalam hidup kami. Semoga kami memancarkan cahaya dan kebenaran-Mu kepada orang lain dalam perkataan dan perbuatan kami. Amin.